Kalau seorang Hasto nyaring kemarin menyampaikan wah ini ada 18 skandal yang sekarang disimpan oleh KONI di Rusia dan sebagainya. Saya yang baru kemarin saja Darsono anak politisi kampung ya. Ada loh. Ternyata Hasto itu juga maaf. Kalau bongkar-bongkaran ya kebenarannya akan kita pertanggungjawabkan bersama. Ternyata juga manusia normal kok. Banyak kok korban-korban rakyat kecil yang dipecat hanya karena sesuatu untuk menutupi Hasto. Saya sampaikan ini kamera Mas Bang ya. Mas Hasto, ada temuan loh laporan saya. Begitu, Mandarin contoh. Enggak perlu saya buka. Jadi jangan merasa paling benar lah. Saya pada kesempatan ini mau melakukan sujud syukur di depan kantor KPK agar supaya proses hukum saudara Hasto bisa terselesaikan dengan baik sehingga bangsa ini, negara ini tidak disibukkan oleh mengurusi masalah-masalah Hasto. Hasto taatilah apa yang menjadi ketentuan hukum di Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih Mas Hasto yang menurut saya juga selama ini banyak hal kok yang tidak produktif yang disampaikan. Kelebihannya apa? Menurut saya tidak akan membanding-bandingkan. Pak Mas Hasto struktur partai. Saya juga struktur partai kok. Cuma bedanya Pak Hasto ada di Jakarta, saya ada di wilayah. Tanggung jawab moral sama. Justru kalau yang di pusat, kalau memang ada hal-hal yang salah, ya untuk lebih bertanggung jawab, jangan cengeng, jangan mengkambing hitamkan atau mencari yang lain. Boleh tahu berapa jumlah uangnya? Ya, disebutkan saja nggak apa-apa. ya Pak, sekitar 2 miliar. 2 miliar. Kenapa maksudnya dengan soal berita acara itu? Maksudnya kenapa disuruh untuk membuat keterangan baru atau gimana? Ya, saya dibilang bicara yang sejujur-jujurnya, bicara yang sesungguhnya. Yang menurut saya yang sejujurnya dan sesungguhnya itu sudah ada di BAP. Enggak, saudara dipaksa enggak? Enggak, jadi apa? Enggak, untuk coba saya rubah ya, atau mungkin dijanjikan atau diiming-imingi. Oh, ya. Gimana coba? Maaf yang mulia, jadi waktu surat panggilan saya yang pertama ada itu yang mulia, terus kan karena saya minta tolong maksudnya panggilan yang pertama itu tanggal 6 Januari? Bukan yang mulia, yang Desember itu, akhir Desember. Oh, yang ketika yang saya lagi nggak bisa menjadi terdakwa. Enggak, saya kan panggilan pertama itu sebenarnya akhir Desember 2024 yang mulia. Iya, yang diperiksa kan sudah diperiksa 2 kali, 6 Januari kan. Ya. Betul. Nah, jadi panggilan yang pertama untuk diperiksa tanggal 6 itu. Tanggal Desember yang kemudian kita ajukan penundaan untuk tanggal 6 Januari yang mulia. Ya. Nah, pada saat ada surat kemudian saya tunda minta 6 Januari. Ada hal yang aneh, ada orang yang minta ketemu dengan saya. Karena saya nggak mau di rumah, yuk kita ketemu di luar. Ya kalau dia sih bilangnya dari teman saya, dapat nomor saya. Ketika ketemu, dia kemudian bilang minta saya untuk bicara yang sesungguhnya, untuk bicara yang sejujurnya. Tapi kemudian ada iming-iming ya, dia bilang adalah nanti tenang untuk ekonominya Bu Tio. Kita tahu kok Bu Tio itu kemarin katakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan
kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Sekalipun saya sudah dipecat, tidak akan menghentikan langkah saya untuk bersuara. Atau saya minimal menyampaikan pendapat, itu tidak ada titik temu. Mainnya malah main keras gebrak meja. Sekarang untuk saudara Hasto Kristianto bagi saya memalukan. Dia tersangka. Dia dipanggil KPK saja juga tidak datang. Tapi kalau itu hanya kemauan kelompok Hasto Kristianto dan kelompoknya untuk menghabisi atau katakanlah memecat orang-orang seperti saya juga akan melakukan pembelaan. Sekalipun saya sudah dipecat, tidak akan menghentikan langkah saya untuk bersuara. Atau saya minimal menyampaikan pendapat, itu tidak ada titik temu. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Perlu kami tegaskan bahwa beliau ini pemimpin besar. Tanggung jawabnya sangat luas, tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Karena beliau juga menjalankan misi-misi perdamaian, pemikiran-pemikiran geopolitik Soekarno, bahkan rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia. Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara, maka saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk tidak perlu menyenggok saya, karena saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat bersama dengan sesama teman-teman di Merah Putih ini. Pemirsa, ancaman membuka skandal sejumlah pejabat oleh Hasto Kristianto justru kini ditantang balik untuk diungkap seluruhnya ke publik. Lalu benarkah video dugaan skandal pejabat yang diungkap Hasto akan menjadi bom waktu? Kita akan membahasnya bersama dengan tim hukum DPP PDI Perjuangan, Army Mulyanto, dan analis komunikasi politik Hendry Satrio. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya ke PDIP dulu ya. Mas Army, Mensesnek Prasetyo Hadi merespon terkait dokumen skandal sejumlah pejabat negara yang dimiliki Hasto untuk diungkap saja. Nah, ini juga sama yang dikatakan oleh jubir KPK, Tessa Mardika, juga mengatakan sampaikan saja ke KPK kalau punya informasi soal tindakan korupsi. Jadi, apa yang sedang ditunggu oleh PDIP saat ini? Mengapa dokumen skandal itu tidak langsung diserahkan dan dilaporkan saja agar segera diproses secara hukum? Jadi gini Mbak, dalam hal ini saya mewakili dari tim hukum PDI Perjuangan akan mendasari dari 3 hal pembahasan malam ini di Metro TV. Yang pertama adalah permasalahan hukum. Dalam hal ini Pak Sekjen Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan menghormati sepenuhnya terhadap proses hukum di KPK. Terlepas bahwa kondisinya sangat kental dengan politisasi atau kriminalisasi